Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Alhamdulillah, hadirin sekalian, yang semoga kita semua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah walaupun di tengah-tengah kesibukan kita yang padat, yang bermacam-macam, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk dapat mengaji Al-Qur'an. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang kita bangga sebagai umat beliau, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Nabi yang pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, hampir di setiap tempat, hampir di setiap waktu, sirah beliau, perjalanan hidup beliau diulang-ulangi. Baik itu di masjid-masjid maupun di rumah-rumah, banyak orang yang merayakan, mengenang, bersyukur atas kelahiran dan atas diutusnya baginda Alhamdulillah. Ya, kedengaran? Cek. Iya Ustadz, kedengaran Ustadz. Maaf ya, putus-putus jaringannya. Iya Ustadz. Nah. Alhamdulillah, jadi hadirin sekalian. Nah, jadi malam ini kita membahas tentang tafsir surah Al-Jin. Tafsir surah Al-Jin, yang mana surah Al-Jin ini merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Jadi sebelum masuk kita ke dalam tafsir surah Al-Jin ini, sebelumnya di sini kita akan membacakan definisi jin yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab tafsir ataupun dalam kitab-kitab wal jinnu ajsamun zatu arwahin kal hayawani. Dan jin itu adalah jasad ataupun tubuh yang memiliki arwah seperti hewan atau seperti makhluk hidup lainnya. Aqilatun kal insani. Dia berakal seperti manusia. Khafiyatun an a'yunin nas. Tersembunyi dari pandangan manusia. Walidha summiyat jinnan. Oleh karena itu dinamakan jin. Karena jin itu sebenarnya berasal dari kata janna. Mungkin kalau kita mengaji dalam Al-Quran ada itu tentang Nabi Ibrahim. Falamma janna alaihil lailu ra'a kawkaban. Janna itu artinya gelap ataupun tak nampak. Ketika Nabi Ibrahim melihat malam sudah gelap atau sudah tak nampak lagi di sekitar, ketika itu dia melihat cahaya bulan, melihat bintang. Nah, ada kisahnya. Ini jin itu dari kata-kata janna.
Artinya tersembunyi ataupun tak nampak. Jadi tadi katakan ulama, jin itu adalah tubuh yang memiliki arwah seperti hewan ataupun makhluk hidup lainnya. Dia memiliki akal seperti manusia, tapi tersembunyi dari pandangan manusia. Maka oleh sebab itu dinamakan jin. Khuliqat minan nari kama khuliqa Adamu min tinin. Jin tersebut diciptakan dari api. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum manusia diciptakan dari api yang menyala-nyala. Dan jin ini ya sama seperti manusia. Ada yang laki-laki, ada yang wanita. Ada yang laki-laki, ada yang wanita. Tattasifu bidzukuri wal unutsati. Jin itu ada yang laki-laki, ada yang wanita. Wa tatawaladu. Dan jin itu juga berkembang biak, melahirkan. Makanya ketika kita masuk ke dalam WC, itu kan ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada khubus. Maka ditafsirkan oleh ulama, khubus itu adalah jin dari kalangan laki-laki. Wal khaba'ith. Khaba'ith itu adalah jin dari kalangan wanita. Maka tatkala seorang masuk ke dalam WC, sebelum masuk WC dengan membaca doa ini, maka Allah akan menutup dia auratnya daripada pandangan makhluk halus ini tadi. Nah, wa tatawaladu, dan jin itu juga berkembang biak. Karena ada jin laki-laki, ada jin wanita, berarti mereka dia kalangan jin itu ada juga pernikahan, perkawinan, dan juga jin ini berkembang biak. Nah, sebagaimana juga di hadis Rasulullah SAW, makanya ketika suami istri ini di malam hari ketika berhubungan, maka disuruh membaca bismillah ataupun disuruh membaca doa supaya jin tidak mengikuti mereka. Itu. Wa wujudul jinni wasyayatin wal malaikati tsabitun. Jadi adanya jin, setan dan malaikat ini pasti ataupun tetap dalilnya di dalam syariat. Nah, karena para filsafat katanya mengingkari adanya jin, setan dan malaikat. Nah, kalau malaikat tidak ada laki-laki, tidak ada wanita. Malaikat itu sama. Kalau jin itu seperti manusia, ada laki-laki, ada wanita. Bahkan ada jin yang pembangkang, ada jin yang taat. Sebagaimana kalau kita baca nanti lengkapnya surah Al-Jin ini. Tapi nampaknya kita cuman, mudah-mudahan kita bisa baca 10 ayat malam ini. Jadi itulah definisi jin yang dikatakan oleh para ulama. Jadi mungkin untuk sebelum masuk ke dalam tafsirnya, kita mungkin membaca kepada terjemahan surah Al-Jin ini. Yang mana ayat pertama terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengar bacaan, maksudnya Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan atau Al-Quran yang menakjubkan. Ayat kedua, jadi sebelum masuk ke tafsir mungkin kita baca dulu terjemahannya ya. Ayat kedua, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Ayat ketiga, dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Ayat keempat,
Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Ayat 5, dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Ayat 6, dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dan dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka atau jin menjadikan mereka manusia tersebut bertambah sesat. Nah, ini mungkin yang ada di tema yang ditulis mungkin bulan lalu. Dan sesungguhnya kami atau jin telah mencoba mengetahui rahasia-rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ayat 9, dan sesungguhnya kami atau jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ayat ke-10, dan sesungguhnya kami atau jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya. Jadi itulah terjemahan daripada surah Al-Jin ayat 1 sampai ayat 10. Maka tentang turunnya surah Al-Jin ini ataupun cerita yang dimaksud jin mendengarkan Al-Quran di sini ada beberapa riwayat atau cerita yang diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir ataupun kitab-kitab hadis ataupun kitab sirah. Ada beberapa kisah. Makanya kalau kita lihat sepintas di ayat pertama itu dikatakan qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya diwahyukan kepadaku sesungguhnya sekumpulan jin telah mendengar bacaan Al-Qur'an. Maka dikatakan di dalam kitab tafsir wa sauqu hadzal kalami yaqtadi anna an-nabiy. Jadi ya selain menimba ilmu juga belajar sabar ya, karena ya ginilah kendalanya kalau kita secara online ini ada kelebihan ada kekurangannya. Salah satu kelebihannya ya mungkin bisa dari mana Yap, aja masuk lagi. gitu kan untuk join, dan kekurangannya seperti ini, kendala di sinyal mungkin. Tes. Mana nyambung? Iya Ustaz. Nyambung, Ustaz, nyambung. Ya. Maaf ya, nyangkut sinyalnya. Iya Ustaz. Apa? Iya Ustaz. Silakan dilanjut Ustaz. Jadi kalau kita tengok terjemahan ayat pertama itu, kan di situ telah diwahyukan kepadaku, kan? Yuk, jelas? Iya jelas Ustaz. Ustaz. Udah, jelas? Iya Ustaz. Nah, di situ kan ayat pertama itu dikatakan itu telah diwahyukan kepadaku, kan gitu. Jadi seolah-olah kalau menurut ayat ini Nabi Muhammad itu tidak berhadapan, maksudnya tidak berjumpa langsung, tidak melihat langsung jin tersebut. Nah, karena makanya ada turun wahyu. Seolah-olah seperti itu. Telah diwahyukan kepada sesungguhnya sekumpulan jin telah mendengar bacaan Al-Quran.
Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, lanjut lagi. Iya. Jadi kalau sepintas kita lihat ayat ini memang seolah-olah Rasulullah SAW tidak melihat jin tersebut, makanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di riwayat Al-Bukhari, akhraja asy-Syaikhani, berarti riwayat Bukhari Muslim, wa Tirmidzi wa ghairu. Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Jadi kalau sepintas ayatnya itu Rasulullah tidak melihat jin tersebut. Sebagaimana yang ada kalau kita lihat juga di dalam riwayat Bukhari Muslim dan Imam Tirmizi mengatakan Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala ma qara Rasulullah SAW alal jinni wala ra'ahum. Rasulullah SAW tidak pernah membacakan Al-Quran kepada jin dan juga Rasulullah SAW tidak melihat mereka. Nah, ini riwayat di sini mengatakan Rasulullah SAW, ya terjemahannya langsung, Rasulullah SAW bersama sahabatnya ketika itu pulang dari perjalanan. Mereka disampai di satu pasar namanya Suku Ukas, pasar Ukas. Dan telah terjadi bahwasanya setan ataupun jin telah dihalangi daripada mendengar berita-berita yang ada di langit. Wa ursilat alaihimus syahabu. Kalau jin ini mendekati langit, yang biasanya mereka bisa dulu mencuri berita langit, mencuri dengar, maka mereka ini akan dilempar dengan panah-panah api. Nah. Sehingga jin-jin tadi mengatakan faqalu ma hadza illa bi syai'in qad hadatsa. Oh, kejadian ini berarti ada sesuatu yang terjadi, makanya kita tak bisa lagi mendengar apa berita di langit. Maka pimpinan jin itu mengatakan fatribu masyariqal ardi wa magharibaha. Kalau gitu coba kalian keliling, cari seluruh penjuru barat dan timur. Sebenarnya apa sebabnya kita tak bisa lagi mendengar berita langit? Nah, ini yang ada di dalam riwayat Bukhari Muslim dan juga Tirmizi. Maka ketika jin ini mengarah ke daerah Tihamah, katanya ketika itu Tihamah itu arah Mekah, nama lain dari Mekah. Mereka menjumpai Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang sholat subuh. Nah, maka ketika jin-jin ini tadi mendengarkan Al-Quran, maka mereka mengatakan, wallahi demi Allah, inilah yang menghalangi kita dari mendengar berita langit. Nah, maka mereka pulang kepada kumpulan mereka, kepada kaum mereka. Kemudian mereka menyampaikan, ya qaumana inna sami'na Qur'anan ajaban. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan satu bacaan, yaitu Al-Quran, yang membuat takjub. Maka Allah menurunkan surah Al-Jin ini kepada Rasulullah SAW. Dan juga ada riwayat yang masyhur tentang Rasulullah SAW ketika Abu Thalib wafat. Ketika Abu Thalib wafat, maka Rasulullah SAW ini berharap ada satu daerah namanya Taif, kira-kira 2 jam kalau dari Mekah. Kalau orang yang pernah pergi ke Mekah, katanya 2 jam dari Mekah, daerah Taif. Di sana ada satu suku namanya Bani Thaqif, suku Thaqif. Maka Rasulullah SAW mengharap, oh mungkin mereka nanti bisa menolong aku, bisa jadi tempat aku berlindung. Ketika itu paman Rasulullah SAW yang biasa menolong beliau wafat. Maka Rasulullah SAW pergi ke sana,
menjumpai 3 pemuka Bani Thaqif tadi, menyampaikan maksudnya, menawarkan Islam, maka Rasulullah SAW telah ditolak mentah. Ini kisah ringkasnya. Kalau kisah lengkapnya bisa nanti dicari mungkin di mana tentang cerita perjalanan Rasulullah SAW ke Taif. Nah, karena Rasulullah ditolak, maka Rasulullah SAW katakan, kalau gitu kalau memang kalian tak mau terima saya, kalian diam-diam aja bahwasanya saya pernah datang ke sini minta pertolongan. Kurang lebih gitulah bahasanya. Nah, tapi mereka nggak puas. Rasulullah SAW pulang pun nggak mereka biarkan pulang dengan tenang. Mereka suruh anak-anak muda mereka, pemuda-pemuda mereka untuk mengusir Rasulullah SAW, bahkan melempari Rasulullah SAW dengan batu. Sebenarnya kisahnya agak panjang sampai di ujung cerita. Ada juga nanti ceritanya tentang malaikat Jibril yang datang menawarkan agar Rasulullah agar gunung di sekitar situ dibenturkan kepada mereka. Rasulullah menolak. Nah, sampai di ujung cerita juga Rasulullah mendapat di satu kebun, maka di situ Rasulullah SAW singgah dan Rasulullah SAW mendirikan sholat. Ketika sholatnya Rasulullah SAW inilah telah lewat telah lewat sekumpulan jin dan menyaksikan Rasulullah SAW sholat. Jadi dalam kisah pertama tadi mengatakan kisah Rasulullah SAW pulang dengan para sahabat sholat subuh. Kisah kedua ini menceritakan ketika Rasulullah SAW ketika di waktu wafat pamannya, Rasulullah SAW mengharap bantuan dari Bani Thaqif. Mungkin kalau Bani Thaqif bisa menerima Rasulullah SAW, Rasulullah akan hijrah ke Taif. Ketika itu orang Madinah belum datang untuk menerima Rasulullah. Jadi ketika mendengar bacaan Rasulullah SAW di dalam sholat itu, maka di situ sekumpulan jin telah masuk Islam dan pulang memberi kabar bahwasanya telah diutus Nabi. Itu ceritanya. Jadi kalau dari dua kisah ini, memang seolah-olah berarti Rasulullah SAW itu tidak melihat jin. Rasulullah SAW tidak pernah juga sengaja membacakan Al-Quran di hadapan para jin. Maka sehingga ada sebagian yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah ataupun tidak bisa melihat jin. Tapi perlu kita lihat lagi di dalam kisah-kisah yang lain. Contohnya perjalanan Rasulullah SAW, namanya makanya terkenal Lailatul Jin. Lailatul Jin. Rasulullah SAW bersama Ibnu Mas'ud mendatangi suatu tempat yang mana di situ Rasulullah SAW telah membuat janji dengan para jin. Dan di situ Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW menjumpai jin ini, maka Rasulullah SAW telah berpesan kepada Ibnu Mas'ud. Rasulullah awalnya membuat garis. Nanti kamu Ibnu Mas'ud jangan keluar dari garis ini. Kalau kamu keluar dari garis ini, aku nggak bisa jamin apa yang terjadi samamu, kata Rasulullah. Ini pakai persibahasa saya ya, bahasa hadisnya nanti silahkan dicek nanti di dalam kitab As-Saffah karangan Ibnul Jauzi. Jadi kita cerita ringkasnya aja. Maka Rasulullah SAW telah pergi di kegelapan, kemudian Ibnu Mas'ud itu melihat mulai datang macam mendung gitu, awan-awan berkerumun hitam sampai rame. Di situ Rasulullah SAW macam seolah-olah bicara sendiri. Di situ Rasulullah SAW sebenarnya mengajari kepada jin tersebut tentang syariat Islam. Menceritakan tentang syariat Islam. Dan di antaranya juga jin itu telah bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau gitu ya Rasulullah, apa yang bisa kami makan? Maka di situ ada cerita bahwasanya Rasulullah SAW telah mengatakan kepada jin, bagian kalian, makanan kalian adalah tulang-tulang dan kotoran. Makanya kalau kita bahas mengaji dalam bab istinja, Rasulullah melarang menggunakan istinja dengan tulang ataupun kotoran yang sudah kering. Karena itu adalah ta'amu ikhwanikum minal jin, kata Rasulullah. Karena itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan
jin. Makanya kalau di kitab tafsir yang saya pakai ini, kurang lebih sebenarnya Rasulullah SAW ini 6 kali buat pertemuan dengan jin. Kalau ibaratnya sekarang buat tablik akbar dengan jin, 6 kali kurang lebih. Nah, makanya sebenarnya kalau kita kumpulkan semua riwayat ini, maka kemuskilan ataupun kerancuan yang di ayat itu seolah-olah Rasulullah SAW tidak bisa melihat jin ini akan terjawab. Karena kalau dari segi logikanya juga gimana? Padahal Rasulullah SAW itu diutus kepada kalangan jin juga. Tak mungkin Rasulullah SAW ya gimana kalau Rasulullah SAW tak bisa nampak orang itu? Kapan Rasulullah SAW mau menyampaikan tablik sama orang itu? Nah, jadi ini kisah mengenai surah Al-Jin ini. Kemudian mungkin langsung kita loncat, mengejar waktu juga. Ya nggak apa-apa kan? Kita loncat. Ya Ustaz. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Gak apa-apa. Karena setelah ayat setelahnya itu nampaknya agak nggak ada yang masalah kali di situ nampaknya. Bahwasanya di antara jin itu ada yang jahil kan. Bahkan kalangan jin itu tak nyangka juga ada rupanya mereka tak menyangka ada yang bakalan durhaka sama Allah. Ini berapa dia? Wa annahu kana rijalun. Ayat 8. Bukan ayat 8. Ayat 6. Ayat 6 wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Nah, ada sebagian dari laki-laki manusia meminta tolong kepada sebagian laki-laki dari jin. Fazaduhum rohaqa. Sehingga kalangan jin ini membuat manusia tersebut semakin sesat. Sebenarnya kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir ini cerita tentang kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Cerita tentang kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Biasa kalau orang kafir Quraisy ini mereka perjalanan, mungkin kalau kita bilang mungkin ada juga yang adat, mungkin kalangan kita ada juga orang-orang kampung ataupun adat kita. Biasa kalau lewat daerah-daerah yang angker kita bilang, biasa kan itu pamit. Ya kan? Pamit. Ataupun kalau di sini dikatakan tentang orang-orang Quraisy itu, mana dia? Intinya langsung aja. Kalau kita cari nanti kisahnya itu tentang orang Quraisy yang biasa itu, wahai penduduk lembah ini, tolonglah aku, gitu. Biasa gitu. Tentang orang-orang kafir Quraisy. Dan memang ya kalau kita bahas juga di ayat-ayat yang lain, memang ada di antara orang-orang kafir Quraisy ini yang memang menyembah jin, ada. Nanti kalau memang kita buka di dalam surah Al-An'am ayat 100. Surah Al-An'am ayat 100. Artinya gini. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Itu terjemahannya di surah Al-An'am ayat 100. Wa ja'alu lahu dan memang ada juga sebagian orang Quraisy itu yang memang menyembah jin. Mempertuhankan jin. Nanti habis ini kita bahas hukumnya. Kaidah penting salah satu yang sering dikatakan oleh para ulama di dalam memahami dalil ataupun ayat. Ada kaidah penting sehingga kita tidak salah penempatan.
dalil-dalil ataupun dalil-dalil yang khitab, yang sasarannya itu kepada orang kafir, itu tidak bisa kita pakai untuk menghukumi orang beriman. Nah, itu kaidah dalam usul. Jadi dalil-dalil ataupun ayat-ayat yang sasarannya orang kafir itu tak bisa kita pakai untuk menghukumi orang beriman. Nah, mungkin bisa kalau yang mau dicatat itu dicatat, itu ada kaidahnya begitu. Jadi dalil-dalil atau ayat-ayat yang berkenaan dengan orang kafir itu tidak bisa kita hukumkan, kita pakai untuk menghukumi orang-orang beriman. Terus mungkin perlu kita bahas, bagaimana seandainya ada orang yang minta bantuan kepada jin, apa hukumnya? Ataupun seandainya ada orang yang berkawan dengan jin lah kita bilang, ya kan? Apa hukumnya? Maka kalau kita buka di dalam kitab-kitab fikih, bentar ya. Kita buka dalam kitab. Yang saya simpan di HP pula tadi. Masih kedengaran kan? Masih Ustadz. Walaupun saya lari ke file lain. Iya Ustadz. Ya. Bentar ya. Kita buka referensinya. Hukum khodam jin muslim atau meminta pertolongan kepada jin muslim adalah boleh asalkan diyakini sebagai perantara sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah. Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi aqidatil firqatin najiyah. Nah, itu nama kitabnya Al-Ajwibah Al-Ghaliyah. Jawaban-jawaban Al-Ghaliyah yang mahal. Fi aqidati firqatin najiyah. Di dalam akidah firqah kelompok yang selamat. Karangan Habib Zainal Abidin Ba'lawi. Nah, di situ beliau katakan, fahal yajuzu talabul istighatsati min ghairillah. Apakah boleh meminta pertolongan selain dari Allah? Istighatsah pakai apa? Ighatsah pakai kata-kata ighatsah di situ. Naam, boleh. Yajuzu talabuha min ghairihi ta'ala bi'tibari annal makhluk al-mustaghatsu bi annal makhluk al-mustaghatsa bihi sababun wa wasitatun. Boleh meminta dari selain Allah dengan pertimbangan makhluk yang diminta pertolongan tersebut adalah sebab dan perantara. Sebab dan perantara. Makanya tadi dibilang kalau hati orang beriman, itu tadi ayat-ayat kepada orang kafir, kenapa tak boleh dipakai untuk ayat orang-orang kafir tidak bisa dipakai untuk menghukum orang beriman? Salah satunya itu karena memang hati orang beriman dengan orang kafir itu beda. Nah, seperti kalau orang beriman umpamanya dia walaupun minum obat, dia nggak yakin sama obat. Nah, tapi itu tadi dengan keyakinan kalau memang dia meminta kepada makhluk yang dimintai pertolongannya, di dalam hatinya itu hanya sebagai sebab dan perantara. Fa'innal istighatsata wa in kanat minallahi azza wa jalla 'alal haqiqati fala yunafi anna Allah ta'ala ja'ala lidzalika asbaban. Sungguhnya permintaan tolong walaupun hakikatnya itu adalah kepada Allah, kan? Permintaan tolong itu hakikatnya kepada Allah. Maka tidak menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab-sebab untuk perkara yang kita minta tolong tadi. Wa wasaid dan perantara-perantara yang telah Allah siapkan untuk hal-hal yang kita minta tolong. Wa dalilu ala dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW,
Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah, pertolongan Allah bersama seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya, hadis riwayat Muslim. Dan qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi huquqit thariq. Dan juga sabda Rasulullah SAW tentang hak-haknya jalan. Tentang haknya jalan. Maka terakhir, ini dalil yang mengena. Mungkin langsung saya loncat. Dalla dalilun ala masyru'iyatil istighatsah bi ghairillah. Dalil yang menunjukkan atas disyariatkannya boleh meminta kepada selain Allah. Maksudnya selain Allah tadi dengan keyakinan di hati kita sebagai orang beriman itu hanyalah sebab ataupun perantara. Nah, makanya beda hati orang beriman dengan orang kafir. Kalau orang kafir minta apapun dia memang enggak ada di hatinya Allah. Wa minha marwahul at-Tabarani anna sallallahu alaihi wasallam qol. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhalla tersesat salah seorang dari kalian, ai anit thariq," maksudnya tersesat dari jalan. Au arada aunan, atau dia menginginkan pertolongan. Wa huwa bi atau daerah yang tidak ada di situ, dia tidak punya kawan, sendirian. Fal yaqul ya ibadallah aghithuni. Nah, maka hendaklah dia mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Nah, makanya di sini, padahal dia tadi sendirian, tersesat. Rasulullah SAW suruh ucapkannya, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Terus hamba siapa yang dipanggil ini? Nah, dan di dalam riwayat lain ini katakan, a'inuni fa inna lillahi ibadan la tarawnahu. Ada dalam hadis lainnya mengatakan a'inuni dengan kata-kata ain, bukan agis. Maka Rasulullah SAW katakan fa inna lillahi ibadan la tarawnahum. Karena sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang kalian tidak melihatnya. Nah, jadi tadi kalau di ayat tentang surah Al-Jin ayat 8 itu sebenarnya yang disinggung di situ adalah orang kafir Quraisy. Dalam kaidah usul dikatakan tidak boleh membawa ayat yang khitabnya, yang sasarannya orang kafir menghukumi orang beriman. Makanya tentang orang beriman tadi, nah ini dalilnya tadi yang dibawakan oleh Syekh Habib Zainal Abidin Ba'lawi dalam kitab Al-Ajwiba Al-Ghaliyah. Kemudian mungkin yang terakhir perlu saya tambahi di sini, ada satu permasalahan. Ada satu permasalahan tentang ada perkataannya Imam Syafi'i yang mengatakan kalau ada orang yang mengaku dia nampak jin, maka kami membatalkan persaksiannya. Maksudnya berarti persaksiannya tidak bisa diterima. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin. Karena ayat firman Allah SWT, Quran surah Al-A'raf mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya dia jin melihat kalian dan juga tentara kabilahnya, kelompok-kelompoknya bisa melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Berarti tadi orang tadi itu berarti dia menyelisih ayat Al-Qur'an, berarti itu orang fasik, tidak boleh diterima persaksiannya. Nah, dan ini banyak juga kadang dipakai oleh saudara-saudara kita yang kadang di pengajian YouTube mengatakan ya orang yang ngaku melihat jin berarti ya itu dihukumi fasik. Maka ini dikomentari oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dikomentari oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.
Wa hadza mahmulun ala man yadda'i ru'yatahum ala suwarihim allati khuliqu 'alaiha. Nah, Ibnu Hajar pensyarah Bukhari mengatakan dalam Fathul Bari, perkataannya Imam Syafi'i ini dibawa ataupun dimaknai bagi orang yang mengaku bisa melihat jin seperti bentuk aslinya mereka diciptakan. Seperti bentuk mereka aslinya diciptakan. Wa amma man za'ama annahu yarahum ba'da ayatasawwaru ala surati syai'in minal hayawan fala. Nah, dan orang yang mengaku dia melihat jin, tapi jin itu setelah berubah bentuk dengan suatu bentuk seperti hewan dan lain-lainnya. Karena memang di hadis Rasulullah ada juga mengatakan ular itu salah satu bisa jadi jelmaan jin, ular. Nah, ataupun anjing hitam kalau nggak salah dalam hadis. Atau bentuk-bentuk lainnya. Kenapa kata Ibnu Hajar waqad tawatarat al-akhbaru bitasawurin fi suwarin syatta. Sungguh telah mutawatir hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya jin itu bisa berubah bentuk dengan bentuk yang macam-macam. Pada itasawwaruna bi suwari bani Adam. Mereka bisa terkadang membentuk menyerupai manusia. Nah, mungkin itulah yang dibilang kalau ada orang meninggal ada nanti arwahnya gentayangan. Ya, ini nggak mungkin karena kalau orang meninggal ya antara dua aja. Yang penting dia jumpa mungkar nakir, dikubur. Kalau dia nggak diazab, ya dikasih nikmat dikubur. Berarti kalau dia bisa gentayangan enaklah, berarti nggak sesuai dengan hadis kan? Nah, 7 langkah, berarti mayat itu nanti didatangi mungkar nakir, berarti bertentangan. Nah, sebenarnya kalau kita orang beriman nggak ada itu gentayangan. Ya, mungkin aja itu jin yang menyerupai. Karena memang jin ini kadang usil juga kan. Iseng. Dan jadi mungkin nggak dibaca semuanya. Intinya itulah. Jadi kalau memang ada orang yang meminta kepada jin, seandainya bisa. Kalau memang di hatinya itu tadi, dia memang yakin jin itu yang berbuat tanpa melalui Allah, berarti itu dihukumi tadi, berarti dihukumi keluar dari iman. Tapi kalau hanya dia meminta pertolongan sebatas sebagai perantara, karena memang itu sebab, ya Allah itu kan menjadikan sebab untuk segala sesuatu. Ini masih boleh. Sebagaimana kita lihat kisah-kisah Nabi Sulaiman, banyak. Kalau di surah An-Naml itu Nabi Sulaiman mengumpulkan pengikut-pengikutnya, siapa yang bisa mendatangkan singgasannya Balqis. Maka di situ termasuk ada jin. Ya kan? Caranya walaupun yang terpilih orang soleh. Macam-macam kisahnya. Seperti Nabi Sulaiman memperkarajakan jin untuk membuat bangunan-bangunan. Karena memang Allah kasih kekuatan kepada jin ini. Mungkin kekuatan yang lebih dari manusia. Dan juga umur yang lebih dari manusia. Mungkin ya itu. Ya, selama kita tidak ada keyakinan mereka berbuat tidak dengan, istilahnya tidak dengan, selama kita yakin di dalam hati kita tidak ada keyakinan, ya mereka itu yang membuat, nggak ada hubungan dengan Allah. Berarti kalau tidak ada hubungan dengan Allah, berarti ini sudah keluar dari iman. Tapi kalau kita masih meyakini itu hanya sebab, perantara, ini masih diperbolehkan menurut syariat. Karena memang itu banyak kisah-kisah Nabi Sulaiman memperkerjakan jin. Seandainya itu sesuatu kekufuran, tak mungkin dibuat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi walaupun gitu ya memang ya perlu hati-hati. Karena nanti kalau dalam kitab fikih lain, kalau nggak salah di dalam di sini Fathul Wahhab itu salah satu fikih Syafi'i tentang kalau memang ada orang yang dia mutari, orang ahli syariat, dia berteman dengan jin, boleh, karena itu namanya ma'unah ataupun karomah. Karena orang yang ahli syariat ini nggak mungkin disesatkan karena dia paham. Tapi kalau bukan ahli syariat, ini bahaya. Bisa nanti dia diajak kepada
sikit-sikit diajak kepada kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang sedikit ini bisa jadi kita. Terakhir kali saya minta maaf, mungkin banyak halangan dari tadi kan, gangguan segala macam. Dan juga mungkin masih kurangnya persiapan saya dalam referensi dan mutolaah. Moderator. Ini terusan kita tafsir Al-Jin yang telah disampaikan oleh Ustadz, yang alhamdulillah sangat sangat membuka wawasan kita gitu. Bahwasannya kita hidup di dunia ini bukan hanya manusia saja, tetapi ada makhluk, banyak sekali makhluk Allah yang hidup bersama-sama mungkin dengan kita. Salah satunya itu ya kaum jin itu sendiri. Ya. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin hanya beberapa pertanyaan karena waktunya sudah mepet juga. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan bisa lewat dari kolom komentar atau mau langsung open mic juga boleh. Sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, Ya. Jadi seperti yang Ustadz bilangkan tadi, boleh untuk orang yang beriman itu meminta bantuan kepada selain Allah, asalkan hanya sebagai perantara dan keyakinannya itu tetap kepada Allah gitu kan, Ustaz. Ya. Nah, tapi gimana ya tapi kan gini, secara kita yang manusia yang masih awam ini, yang manusia yang masih belum paham gitu, apakah itu dianjurkan, Ustaz? Karena tidak sedikit ya ntar yang udah rajin beribadah gitu kan, rajin yang ilmunya mungkin sudah paham betul, tapi masih berhubungan dengan jin itu sendiri gitu. Tapi pertanyaan Ustaz, apakah memang memungkinkan kita sebagai manusia ini untuk bisa berinteraksi dengan jin, Ustaz? Ataukah hanya kalaupun ada gitu kan, Ustaz, itu apakah itu hanya perasaan dia atau gambaran dari pola pikirnya dia sendiri, atau memang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan jin gitu, Ustaz? Terlebih lagi kan iya, nggak bisa dipungkiri juga, apalagi kalau yang saya gitu tinggalnya masih di kampung gitu kan, Ustadz, di mana di kampung ini kan masih ada yang namanya kepercayaan yang gini gitu, Ustadz, kan, yang yang kasih sesembahan atau bahkan sesajen gitu, Ustadz. Nah, nanti ada misalnya anggota keluarganya ada yang sakit gitu kan, nggak tahu kemana, nanti larinya ke itu tadi gitu, Ustaz, memberi sesajen atau bahkan datengin orang yang katanya orang pintar, tapi saya nggak tahu gimana itu, Ustaz. Nah, itu kira-kira gimana ya, Ustaz? Hukumnya, dan kira-kira anjuran dari Ustadz itu gimana untuk menyikapi itu, atau mungkin bahkan kalau itu terjadi pada
diri saya sendiri gitu, Ustaz. Ya, ya. Ya. Bismillah. Jadi mungkin tadi masalah interaksi itu dulu kita Pak ya. Iya, Ustaz. Kalau memang untuk masalah interaksi itu tadi yang telah dibahas di kitab Fathul Bari. Kalau mungkin kita interaksi dengan artian kita melihat bentuk yang asli, nah, seperti Fathul Bari katakan tadi, itu tidak mungkin melihat mereka dalam bentuk aslinya. Tapi kalau dia menyamar ataupun berubah bentuk, itu mungkin bisa untuk dilihat. Nah, dan memang kalau sebenarnya dunia perizinan ini pun sebenarnya saya bukan ahlinya juga. Cuma sebenarnya ada referensi kalau kita mau apa yang dikarang oleh Imam Suyuti, nah, yang lengkap tentang perizinan nih. Kalau nggak salah judulnya Akamul Ajan fi Ahkamil Jan. Atau udah versi terjemahannya ada enggak? Cuman saya pernah dulu dapat di perpustakaan waktu masih mondok dulu. Ya, sampai di situ dibahas bagaimana hukum pernikahan manusia dengan jin. Nah, ya memang kalau dibilang masalah interaksi ya orang-orang tertentu mungkin bisa interaksi. Nah, itu yang dijawab tadi. Orang-orang tertentu, tapi tak semuanya. Orang-orang tertentu. Makanya sampai itu dibahas ulama sampai hukum, gimana hukum pernikahan beda alam tadi kan. Memang pendapat kuat ya walaupun banyak juga ulama yang menentang, tapi pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i seandainya ada orang bisa nikah dengan jin hukumnya makruh tapi sah. Ini contoh interaksi aja ya, nggak usah kita perdalam pembahasannya. Yes. Tapi itu tetap hilaf tadi. Jadi masa interaksi memang bisa interaksi. Kalau terus masalah tadi dan memang untuk minta tolong itu makanya tadi yang enak itu mungkin kita ambil dari yang enggak jadi saya bacakan dari Ibarah dari kitab Fathul Wahab itu. Karena memang beliau mensyaratkan itu orang-orang yang mutasyarri. Orang mutasyarri itu berarti orang-orang yang ahli syariat, paham syariat, bukan sembarang orang. Karena memang orang-orang mutasyarri ini nanti dia ini langsung hukumnya diperinci, langsung baca aja ya. Iya, Ustaz. Satu, boleh apabila pelakunya disiplin syariat atau mutasyari. Nah, berarti dia ahli syariat, memang paham halal haram, mana yang boleh, mana yang enggak. Dengan artian seandainya yang digoda oleh jin kafir yang ngaku-ngaku beriman dia, berarti kan dia paham nanti arahnya kemana kan? Iya, Ustaz. Nah, seandainya dia pun baca, kalau kita bilang mantra lah, ataupun baca-bacaan untuk bisa jumpa dengan itu kan, maka ini dibahas. Kemudian yang dibaca atau mantra tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan doror syar'i. Bahaya yang secara syariat. Nah, di sini belum masukkan termasuk menghilangkan kesadaran akan tapi tidak ada manfaat yang sebanding. Kalau itu nggak paham saya maksudnya. Tidak ada manfaat yang sebanding ini. Intinya kita apapun dengan dia tadi untuk mendatangkan itu kan pakai mantra umpamanya tadi kan. Mantra itu tidak bertentangan dengan syariat. Kira-kira kalau sesajen nantilah kita bahas. Itu bertentangan syariat enggak itu kan? Nah, untuk mendatangkannya itu. Bila yang terjadi semacam ini maka hal tersebut bukanlah sihir, tetapi kelebihan dan ma'unah ataupun yang sering kita bilang karomah. Nah, kalau memang orangnya itu tadi mutasyari yang paham syariat. Cuman yang kedua tidak boleh atau haram apabila pelakunya tidak disiplin syariat alias fasik. Alias fasik. Nah, karena kalau orang fasik itu dia seandainya yang datang itu jin kafir nggak bisa dia bedakan nanti kan. Nah, jadilah itu nanti yang sesajen lah, yang apalah diarahkan untuk mengundangnya kan. Nah, karena termasuk apa ya? Berarti kan nanti sesajen itu nanti balik lagi itu diniatkan menyembah dia atau enggak itu lagi nanti pembahasannya kalau memang pakai sesajen.
atau yang dibaca dilarang menurut syara atau menimbulkan doror syari atau hal tersebut menimbulkan bahaya secara syariat. Ini ada di dalam catatan kaki kitab Fathul Wahab Syekh Zakaria Ansori, ulama Syafi'i. Ya. Jadi itu tadi. Makanya kalau untuk menjawab pertanyaan antum tadi itu, nah, kalau dukun apa nampaknya itu bukan mutasyari, bukan orang yang paham syariat kan? Karena nanti kalau ujung-ujungnya nanti yang diajarkan pun yang jadi obatnya itu pun nanti ya bisa-bisa nanti iya kalau memang masih yang dikasihnya obatnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi biasa kalau yang tidak paham dengan syariat itu nanti ujung-ujungnya nanti nggak sadar juga dibawa kemana kan? Maka dari pertanyaan dari kitab Fathul Wahab itu tadi berarti kalau memang kita membawa berobat ke orang pintar pun, nah orang pintarnya itu yang gimana? Yang mutasyari atau yang fasik? Nah itu tadi balik lagi. Mungkin ada gambaran pencerahan lah ya. Iya, alhamdulillah Ustaz. Ya. Iya. Karena itu kalau yang bukan orang fasik nanti nggak tahu kita kemana arahnya nanti. Nah, kembali lagi nanti orang yang mendatangkan makhluk halus itulah bahasa mudahnya kita buat kan. Iya. Nah, itu kembali orang yang paham syariat atau orang fasik. Nah, itu lagi apanya nanti. Kalau masalah hukum sesajennya itu nanti kalau memang itu diniatkan untuk menyembah ya bisa keluar dari iman. Tapi kalau hanya itu untuk niat mendatangkan ya mungkin nggak sampai keluar dari iman. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tadi ada yang dipesan tadi nanya kalau nggak salah. Iya ini Ustaz, satu lagi Ustaz. Nah. Ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kan tadi dikatakan bahwa jin yang mencuri atau mendengar berita langit itu dilempar dengan panah-panah api. Nah, saya pernah baca kalau panah-panah api itu adalah bintang-bintang. Pertanyaannya, apakah bintang-bintang itu adalah bintang yang sama dengan yang dapat terlihat oleh mata kita? Meteor. Mau mencerahnya Ustaz. Kalau pertanyaannya begitu karena memang tak ada yang langsung istilahnya lapasnya terang-terang ke situ saya tengok di kitabnya, mungkin saja itu jawaban saya. Mungkin saja. Tapi memang itu kalau di tafsir ini memang itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad memang macam ada pos-pos jin itu di langit dia. Pos-pos. Tempat mereka ngetem nanti dapat bisikan-bisikan. Karena kan dalam satu hadis katakan sebelum istilahnya permasalahan apa itu Allah turunkan langsung ke dunia itu nanti lewat malaikat itu nanti di langit kan itu ada nanti. Nah itu yang dicuri set jin dan jin ini pun kadang mencurinya pun namanya mencuri kan, nyuri dengar, nguping. Ini pun kadang yang didengarnya itu samar-samar sehingga sampai dia kalau di dalam hadis Aisyah kalau nggak salah. Hadis Aisyah kalau nggak salah itu hadis riwayat Aisyah. Itulah nanti yang disampaikan jin ini kepada dukun-dukun. Yang disampaikan jin itu kepada dukun. Cuman mereka sampaikan dengan tambahan-tambahan katanya. Kadang yang benarnya 1, dustanya 100. Gitu. Allah alam. Tapi kalau masalah tadi meteor itu apakah mungkin itu? Apakah itu yang dimaksud? Kalau jawaban saya mungkin saja. Kalau untuk mengiyakan belum sampai referensi saya ke sana. Allah alam. Baik, alhamdulillah telah terjawab oleh Ustadz. Mudah-mudahan dapat ini ya menjawab penasaran dari teman kita yang bertanya. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 2 menit, maka dari itu kita tutup acara diskusi dan tanya jawab ini.
Dan kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa dan penutup yang akan dibawakan oleh Ustadz kita. Kepada Ustadz saya persilahkan. Ya, sebelum ditutup kita istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wahdina siratal mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innal minkum taqabbal karim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai acara kita pada malam hari ini. Jazakallah khairan Ustadz telah Wa iyyakum. Telah membagikan ilmunya walaupun dengan berbagai kendala yang tadi kita alami karena memang cuaca cuaca lagi nggak stabil, dan insya Allah apa yang kita dapatkan pada malam ini dan usaha yang kita lakukan untuk bisa bergabung dalam kajian ini itu akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam ini dapat menjadi referensi dan menjadikan pengingat pada diri kita masing-masing bahwasanya untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin segitu saja. Sebagai pengingat, akan diadakan kembali kalkulus pada bulan November, insya Allah tanggal 28 November 2021. Tafsirnya itu Quran Surat Yasin dengan tema Allah telah memasang belenggu di leher orang-orang kafir sehingga mereka tidak melihat karena keutamaan Al-Quran yang penuh hikmah. Buat teman-teman yang sudah join bisa kembali lagi join pada bulan depan dan mungkin diajak teman-temannya dan saudara-saudaranya untuk ikut bersama-sama mendengarkan kajian ini. Baiklah, kita sudahi saja kajian malam ini. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Baiklah, sekali lagi kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan dan banyak kendala yang masih harus diperbaiki lagi. Dan kepada Ustadz sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya dan waktunya untuk meluangkan sama-sama waktunya untuk mengisi kajian kita pada malam ini. Baiklah, saya sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.